kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Siapa kami di hadapan-Mu, Tuhan? Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, haleluya. Yesus. Shalom saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saudara-saudara, pasti kita di dunia ini memiliki yang namanya pergumulan. Di dunia ini kita pasti memiliki yang namanya masalah. Kita hidup di dunia ini pasti memiliki yang namanya problem. Pasti memiliki yang namanya tekanan jiwa. Mungkin masalah kita hilang kalau kita mungkin sudah meninggalkan dunia ini, saudara-saudara. Kalau kita melihat dari kisah Daud yang ada di 1 Samuel 23, kita tahu bahwa Daud pernah mengalami yang namanya pergumulan yang hebat ketika ia harus melarikan diri dari Raja Saul. Karena kita tahu sendiri, saudara-saudara, Raja Saul ini ingin membinasakan Daud, ingin membunuh Daud. Namun saudara-saudara, dalam kondisi yang menekan jiwa Daud, dalam kondisi yang penuh tekanan jiwa, dalam kondisi yang mungkin pergumulan berat, kita tahu bahwa Daud memiliki seorang sahabat, yaitu Yonatan. Yonatan melakukan perannya sebagai sahabat dengan sangat baik, saudara-saudara. Ia tidak hanya menaruh peduli kepada Daud. Yonatan tidak hanya menaruh peduli kepada Daud supaya nyawa Daud ini tetap aman, tetapi Yonatan juga mengarahkan Daud kepada pribadi yang tepat. Ingat saudara-saudara, Yonatan mengarahkan Daud kepada pribadi yang tepat. Siapa pribadi yang tepat? Yaitu Allah sendiri.
Yonatan juga menyemangati Daud agar Daud tetap kuat, agar Daud tidak takut menghadapi ancaman Raja Saul. Karena kita tahu sendiri bahwa Daud ini adalah orang yang ditentukan untuk menjadi Raja Israel berikutnya, saudara-saudara. Kata-kata penguatan yang sangat diperlukan Daud, dan Yonatan memberikannya pada waktu yang tepat. Daud ingin sesuatu, mendapatkan sesuatu. Kata-kata penguatan mungkin yang membuat jiwanya, tekanan jiwanya itu mulai hilang, atau pergumulan beratnya itu mulai hilang. Dan di sini peran Yonatan sangat luar biasa, saudara-saudara. Ia menguatkan Daud, menguatkan kepercayaan Daud. Bahkan bukan cuma hanya menguatkan kepercayaan Daud, tapi dia mengarahkan Daud kepada pribadi yang tepat. Saudara-saudara, dalam masa-masa sukar dan pergumulan berat yang melanda kita saat ini, siapapun Tuhan, saudara-saudara, siapapun itu juga dapat mengalami lemah iman. Bukan hanya lemah iman, mungkin pergumulan yang kita alami, masa-masa sukar yang kita alami dapat membuat pengharapan kita mulai memudar, dapat membuat pengharapan kita mulai hilang, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, ketika keyakinan dan fokus kita kembali diarahkan kepada Allah, kita percaya Tuhan pasti akan memberi kekuatan, pasti akan ada kekuatan dalam kehidupan kita, ada iman dan pengharapan yang dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Ingat saudara-saudara, pasti kita akan memiliki namanya kekuatan, pengharapan, iman yang dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Marilah saat ini kita menjadi Yonatan di masa saat ini, menjadi Yonatan di masa kini, khususnya bagi saudara-saudara kita, bagi saudara-saudara kita yang seiman, yang membutuhkan namanya sesuatu penguatan iman mereka. Mungkin bukan hanya tindakan, saudara-saudara. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu, mungkin kita tidak bisa bertindak jauh lebih banyak, tapi dengan perkataan kita yang mengerahkan mereka kepada pribadi yang tepat, mungkin itu lebih dari apa yang kita perbuat, saudara-saudara. Ingat, saat kita mengarahkan seseorang kepada pribadi yang tepat, kita percaya Tuhan pasti memulihkan, memberikan kekuatan, memulihkan iman mereka, dan mereka percaya bahwa pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu memberikan kata-kata penguatan kepada saudara seiman kita? Supaya iman mereka tidak kandas, iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan, dan mereka tahu bahwa pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mengingat Allah pada masa sukar akan menjaga stabilitas iman dan pengharapan kita. Saya ulangi, saudara-saudara, mengingat Allah pada masa sukar akan menjaga stabilitas iman dan pengharapan kita. Carilah pribadi yang tepat, arahkanlah saudara-saudara kita kepada pribadi yang tepat dengan perkataan kita yang menjadi berkat. Bukan hanya perkataan, kalau kita bisa melakukan dengan tindakan, kita harus lakukan dengan tindakan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Percaya hamba-Mu terbatas, percaya Tuhan, biarlah jemaat Tuhan yang mendengarkan Today Sermon hari ini diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan berkati mereka, dalam studi jemaat juga berkati, dalam apapun segala usaha Tuhan berkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.